Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema mengupas potensi pendapatan dan kemandirian fiskal bersama Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Nah, pemirsa, di mana terkait dengan episode kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat serta mengupas potensi pendapatan dan kapasitas fiskal di Kota Cilegon. Dan tidak sendiri, saat ini sudah bersama saya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, yaitu Ibu Hajah Ruwaniah SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada jadwal dan agenda apa aja nih? Tadi rapat dengan OPD. Iya. Ya, membahas terkait pendapatan untuk akhir tahun ini. Akhir tahun. Nah, ini Komisi 3 memang fokusnya di pendapatan ya, Bu ya. Nah, ini mungkin boleh sedikit cerita sebelum kita ke tema yang bahas lebih berat-berat, Ibu. Mungkin boleh sedikit cerita, ini kita coba ingin lebih dekat dengan personalnya Bu Dewan ya. Ini sudah periode pertamakah masuk ke legislatif atau memang seperti apa? Pertama atau seperti apa? Kalau saya pertama sekali ya. Pertama, ini wajah baru berarti Iya, di wajah DPRD baru. Kota Cilegon ya. Baik, seperti apa nih Bu setelah pelantikan kemudian kurang lebih baru 2 bulanan ya Bu ya? Iya. Sejauh ini seperti apa proses adaptasi, kemudian juga kemarin kan sempat ada pembekalan BIMTEK dan lain-lain ya Bu ya? Iya, pengalaman baru ya. Iya. Jadi apa ya? Iya, tapi seru juga sih gitu Iya. ya, bisa apa ya? Ada pengalaman, ilmu baru juga. Dan juga kita sebagai wakil rakyat itu emang benar-benar dituntut untuk pengawasan ya, pengawasan di pemerintahan sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Baik, ada kendala dan lain-lain atau mungkin memang menjadi tantangan tersendiri juga Ibu? Ya, jadi tantangan tersendiri sih ya, yang tadinya belum tahu seperti apa gitu, baru sekedar cerita gitu. Ini turun langsung dan sebagai apa ya, pelaksana gitu di kedewanan itu gitu. Jadi ya seru sekali sih, juga jadi kebanggaan bisa mengaspirasikan masyarakat gitu. Yang tadinya kita jadi penonton di luar nggak bisa menyampaikan apa-apa, lah ini saya langsung gitu menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Itu aja sih kebanggaannya. Wah, ini menjadi perwakilan perempuan juga ya Bu ya, apalagi mungkin yang tadinya juga banyak aspirasi-aspirasi yang tadinya tidak bisa tersampaikan, akhirnya setelah duduk di Dewan, mudah-mudahan bisa mengakomodir terutama ini bagi kaum perempuan juga ya. Insya Allah. Kemudian sebelum terjun ke politik, kegiatan dan aktivitasnya seperti apa sebelumnya nih backgroundnya mungkin? Backgroundnya saya pengusaha, tapi ya kebetulan juga saya pengurus partai dari sejak partai berdiri ya, Nasdem. Saya dari fraksi Nasdem. Saya sebagai pengurus, ya alhamdulillah selalu dikasih amanah itu bendahara. Dan akhirnya di periode kali ini berani untuk maju begitu ya Bu, dan alhamdulillah amanah dan kepercayaan masyarakat begitu akhirnya terpilih begitu ya. Dari dapil berapa nih Bu? Dapil 4. Dapil 4. Ini ada berapa kecamatan nih Bu? Kalau 2. Kecamatan Grogol dan Pulau Merak. Grogol dan Pulau Merak. Kalau Cilegon kan hanya 8 kecamatan ya, jadi dibuat 4 dapil gitu. Jadi setiap dapil 2 kecamatan. Ini kan paling terkecil ya di Provinsi Banten. Betul. Nah, ini berangkat dari dapil Ibu ya, kemudian terpilih begitu menjadi anggota legislatif di Kota Cilegon. Apa yang membawa Ibu selain tadi ingin juga menyuarakan aspirasi, mungkin juga ada di dapil Ibu begitu ya, untuk bisa lebih mensejahterakan, memajukan, konsennya difokusnya di bidang apa Ibu? Mungkin terutama kaum perempuan ya, karena banyak waktu kita sosialisasi untuk cari dukungan ke masyarakat gitu. Untuk pencalonan saya itu rata-rata perempuan yang hadir, dan rata-rata perempuan yang banyak keluhan ini itu gitu ya. Ya insya Allah akan saya
bawa aspirasi itu gitu, Aspirasi. semampu saya. Insya Allah ya. Kemudian ini juga dukungan dari keluarga seperti apa nih Bu? Setelah tadinya mungkin kan memang tidak terlalu menyita waktu begitu ya, otomatis kalau dengan di legislatif, nah ini waktunya juga pastinya akan menyita cukup banyak. Nah ini seperti apa dukungan keluarga? Tapi sebetulnya kan politik bukan baru kali ini ya Bu ya? Iya. Iya, alhamdulillah sih keluarga yang tadinya tidak mendukung, maksudnya tidak mendukung itu karena sayang gitu ya, sayang nanti terlalu banyak aktivitas, nanti capek, nanti pusing gitu, itu aja sih masalahnya gitu. Cuman kan saya kasih pengertian, kita capek, kita pusing ini kan bukan untuk pribadi, tapi ini untuk kebutuhan masyarakat, pengabdian ke masyarakat banyak. Jadi kita hidup ini supaya lebih bermanfaat, walaupun kita sudah bermanfaat untuk keluarga kita sendiri. Gitu. Dan sekarang pengen memperluas lagi manfaat saya untuk masyarakat, khususnya di dapil saya, umumnya di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon, alhamdulillah nih. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 bulan setelah pelantikan. Setelah pelantikan mungkin juga ada pembekalan dan lain-lain begitu yang diberikan. Seperti apa nih Bu proses adaptasi dan lain-lain? Ya kalau pembekalan ya kita pembelajaran seperti waktu zaman sekolah ya, zaman kuliah ya seperti itu aja sih. Kalau untuk pembekalan mungkin karena sudah ya pernah sekolah, pernah kuliah, mungkin sama seperti itu. Menambah ilmu untuk ini kan apa ya, untuk dilaksanakan di masyarakat gitu. Betul. Kalau di kuliah atau sekolah kan baru teori aja gitu. Nah sekarang kalau ada bintek itu ya kita teori ya langsung dilaksanakan dengan tindakannya. Iya, jadi karena memang masyarakat juga pada saat menyampaikan aspirasi, keluhan dan juga masukan, harapannya kan memang tetap cepat untuk direalisasikan begitu ya. Nah setelah kemudian dilantik pembentukan AKD dan Pansus dan lain-lain dan akhirnya juga terpercaya menjadi ketua komisi 3. Nah ini seperti apa perjalanannya Bu? Akhirnya bisa menjabat di ketua komisi 3. Iya, ya agak terharu juga ya, karena memang saya sendiri belum pengalaman, masih banyak belajar di kedewanan ini, dan lanjutnya dipercaya jadi ketua komisi. Ya itu saya masih banyak perlu belajar sih gitu ya, dari teman-teman yang sudah berpengalaman gitu ya. Ada berapa jumlah anggota? Semuanya 9 ya, beserta dengan pimpinan ya, ketua. Artinya kalau di Komisi 3 fokusnya ke bidang pendapatan dan juga aset. Wah, ini pas banget ya ibu-ibu ya, perempuan. Berhubungan sama hitung-hitungan ya artinya ya. Artinya sudah tidak bukan tidak beradaptasi, namun istilahnya kalau dengan berhubungan dengan pendapatan, bagaimana menurut Ibu di Komisi 3 sendiri nih? Agak susah atau seperti apa? Iya, seperti kita orang usaha, orang kerja ya, harus ada penghasilan, ada keuntungan. Jadi ya harus kita genjot keuntungannya gitu. Maksudnya ya kalau di sini ya pendapatannya harus benar-benar mencapai target gitu ya. Nah ini karena kan memang ada pengeluaran juga yang dilakukan, otomatis pemasukannya pun juga harus seimbang. Apalagi ini bukan untuk keluarga tapi untuk masyarakat Kota Cilegon nih, cukup luas juga nih Bu. Nah ini mungkin kita akan bahas nih terkait dengan gambaran ya Bu Dewan, ini apa potensi pendapatan kemandirian fiskal di Kota Cilegon yang banyak didominasi kawasan industri. Seperti apa Ibu melihat gambarannya dan potensi-potensi Kota Cilegon ya? Saya harus ini dulu ya. Gambarannya Kota Cilegon menjadikan daerah yang memiliki minim ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kota Cilegon tertinggi di Banten. Capaian ini tidak lepas dari kemampuan diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh Kota Cilegon, di mana tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan dari berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa turut berkontribusi pada stabilitas dan kemandirian fiskal.
Oke, artinya di Cilegon ini memang kemandirian fiskalnya juga sudah cukup baik ya Bu ya, cukup baik dan juga bisa terkait dengan menyumbang PAD juga ya di Kota Cilegon. Fiskal, Nah, ini nanti seperti apa pengelolaan dan juga pemanfaatannya kita nanti lanjutkan lagi ya Bu. Kita harus iklan dulu. Oh iya. Kita akan segera kembali, pemirsa tetap bersama kami dalam program Melekat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat secara serentak melakukan pelantikan terhadap 50.183 anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Selain pelaporan, juga menerima layanan sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar, rehabilitasi dan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang diterbitkan BNN Provinsi Banten. Warung bernama Omah Amel ini viral karena menyajikan bakso wajan. Bukan bakso yang terbuat dari wajan, melainkan wadah atau tempat baksonya menggunakan wajan. Selamat malam, Halo Indonesia di awal pekan ini hadir kembali untuk Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Sudut yang di bawah kita akan tarik ke atas menjadi seperti ini. Jangan lupa satunya juga. Yang pertama, jog in place. Jog in place ini adalah lari di tempat. Okay, let's start. One flower. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, masih bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon Ibu Haja Rohania SE. Nah, ini kita ngomongin terkait dengan potensi pendapatan ya Bu ya di Kota Cilegon. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sedikit mengenal di balik layar sebelum terjun ke dunia politik dan juga dipercaya menjadi Ketua Komisi 3. Nah, tadi di awal di PAD kita ini memang juga perlu ditingkatkan ya Bu ya untuk bisa menambah PAD di Kota Cilegon. Kemudian Bu, selain tadi ada gambaran kemandirian fiskal. Nah, kali ini terkait dengan gambaran potensi yang sudah ada, seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Kemudian seperti apa juga tugas fungsi Komisi 3 yang menjadi bidang di sektor pendapatan di Kota Cilegon. Nah, ini mungkin potensinya apa, kemudian tupoksi dari Komisi 3. Silakan Bu Dewan. Iya. Komisi 3 DPRD Kota Cilegon berfungsi dan bertugas sebagai bidang aset dan pendapatan daerah. Berbicara komisi ini sangat penting sebab komisi ini nantinya akan mengupas terkait potensi pendapatan dan kekuatan keuangan pemerintah Kota Cilegon. Komisi 3 juga merupakan mitra dari BUMD yang memiliki Kota Cilegon dan harus menyampaikan aktivitas yang sudah dilakukan. Itu pengawasannya ya. Untuk pengawasannya, tupoksinya ya Bu ya. Kemudian bagaimana potensi yang ada di Kota Cilegon Ibu dari sektor pendapatan. Nah, ini seperti apa Bu Dewan melihat potensi di Kota Cilegon? Kan kita ketahui Kota Cilegon ini kota industri ya Bu ya. Banyak pemodal begitu yang berinvestasi. Seperti apa melihat potensi-potensi yang ada, kemudian yang nanti begitu? Iya. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi 3 adalah kami melakukan sinergi bersama para OPD. Iya, sudah kita lakukan. Setelah dilantik itu kita kunjungan kerja ke OPD Mitra Komisi 3. Iya. Terutama mungkin Bapenda, kemudian BPKAD, karena memang berhubungan dengan aset juga ya Bu ya, pengelolaan keuangan juga. Nah, sejauh ini pada saat mungkin berkoordinasi, kemudian berkenalan begitu ya, seperti apa Ibu melihat
mitra kerja tadi, terutama dari pendapatan dan juga Pendapatan, ya. BPKAD ya Bu. Ya alhamdulillah sih setiap kita berkunjung ke OPD yang mitra Komisi 3 itu ya baik gitu, Iya. pemasukannya baik gitu. Ya kalau untuk Disnaker itu kan mengawasi tenaga asing kerja, gitu. Jadi tenaga kerja asing itu kan juga ada pajak-pajaknya yang masuk Iya. ke daerah Iya. Kota Cilegon. Kota gitu. Cilegon, betul. Karena memang banyak ya Bu ya sektor pajak yang masuk kewenangan Kota Cilegon Di ya Bu. Cilegon, tapi juga ada katanya sebagian diambil provinsi dan Betul. pusat. Pusat. Jadi bagi-bagi mungkin Baik. ya. Nah, Ibu kalau melihat potensi yang nanti bisa dimaksimalkan begitu, kira-kira apa lagi mungkin dari sumber-sumber sektor pajak lain yang masih belum optimal di sini? Oh iya, harus kita kejar bola mungkin ya. Iya. Untuk pajak PBB Iya. gitu masih banyak yang nunggak-nunggak itu kita harus turun tangan. Iya. Tadi juga kita diskusi dengan OPD itu mana yang kira-kira kita bisa diskusikan bareng-bareng, kita ambil pajaknya bareng-bareng sama OPD dan Komisi 3, kita siap mendukung untuk melaksanakan penagihan-penagihan yang belum dibayarkan oleh Wajib investor, pajak, wajib pajak gitu. Kita selalu bersinergi dengan OPD itu gitu supaya untuk mencapai target pendapatan Kota Cilegon. Iya. Nah, ini kan juga sudah mau mendekati akhir tahun ya, Bu. Nah, ini bagaimana serapan realisasi pendapatan sendiri. Nah, ini kan walaupun memang baru 2 bulan, selama kurun waktu 2024 begitu ya, Bu. Seperti apa sih untuk Bapendanya sendiri, kemudian BPKAD-nya, seperti apa untuk penyerapan anggaran dan realisasinya sendiri, terutama ya pendapatan yang sudah masuk begitu, dari target awal. Penyerapannya? Iya, untuk sudah diterima begitu. Oh, yang biasanya sudah ada target setiap tahun harus mendapatkan sekian begitu ya, Bu. Sudah mencapai target, ada yang 50%, ada yang 80% laporannya. Ya, tapi belum semua 100% sih ya. Baik, karena memang masih ada waktu juga. Masih ada waktu berapa bulan, mudah-mudahan bisa mencapai target gitu ya. Karena memang ada catatan-catatan juga, ada yang belum bayar PBB, ada yang belum, ya banyak lah tadi tuh, banyak sekali gitu ya diskusinya tadi. Gitu. Ada informasi kenapa bisa tersendat? Mungkin ada kendala apa sih biasanya mungkin yang di lapangan begitu, Bu? Ya mungkin bukan tersendat kali ya, karena mungkin dia belum ada ngasih waktu aja sih, tempo gitu, minta tempo gitu, nanti dia sudah janji untuk bayar tanggalnya tuh dia yang menetapkan gitu untuk tanggal sekian, tapi kayaknya sih tidak sampai lewat tahun 2024. Ya, artinya di Kota Cilegon ini juga lumayan cukup tinggi untuk sektor pendapatan di PBB, P2 ya terutama ya Bu ya, yang ini mungkin perlu juga lebih dioptimalkan. Nah, kemudian Bu, aspek apa saja nih yang menjadi perhatian dari Komisi 3 DPRD Kota Cilegon yang berkaitan dengan pendapatan daerah? Aspek-aspek mana saja nih Bu? Yang masih kurang ya, masih minim ya. Kemarin sih Dinas Perhubungan katanya agak minim, karena memang ada wilayah-wilayah yang diambil oleh pusat gitu. Ada juga seperti itu kemarin laporannya. Terus juga dari dinas apalagi yaitu saya tidak terlalu hafal karena berdasarkan banyak, data. Iya, harus sesuai data, takut salah menginformasikan nanti masalah gitu ya. Betul. Tapi memang menjadi catatan begitu ya Bu. Untuk kedepannya agar bisa dievaluasi di 2025 harapannya, nanti di 2025 bisa lebih optimal lagi. Nah, kemudian program di 2025 nih Bu, dari Komisi 3 sendiri terutama di pendapatan begitu. Seperti apa nih Bu program ke depan? Programnya ya harus lebih baik dari kemarin. Jadi dari OPD kemarin juga tadi kita sudah koordinasi untuk selalu koordinasi kalau untuk ya masalah penagihan atau apa, kita siap mendukung para OPD itu supaya maksimal gitu. Lebih maksimal. Diharapkan juga dari OPD penghasil ya Bu ya. OPD penghasil pun juga bisa lebih gencar lagi. Di 2025 harapannya seperti itu. Nah, kalau dari segi anggaran, nah ini tupoksi dari Dewan. Selain legislasi, pengawasan dan juga fungsi
penganggaran atau budgeting. Iya. Nah, ini 2025 seperti apa Bu dari Komisi 3 terutama untuk penganggarannya sendiri? Kalau penganggaran saya belum ya, belum sampai ke situ karena memang itu tugas Komisi 4 ya. Komisi berapa itu anggaran itu ya, pembelanjaan gitu ada tugasnya lagi. Kalau saya konsen ke pendapatan. Pendapatannya, jadi pemasukan begitu ya Bu ya. Bagian belanja beda lagi. Beda lagi nih kewenangannya. Kewenangannya ya. Baik, ini terkait dengan program dan juga tadi ya agar bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada. Terkait dengan peraturan daerah dan lain-lain karena kan juga menjadi salah satu fungsi ya dari Dewan untuk perda dan lain-lain. Nah, ini seperti apa koordinasi dengan eksekutif Bu dalam hal ini pemerintah Kota Cilegon? Adakah yang ingin juga dibuat gitu peraturan-peraturan baru? Ya karena kita baru ya, mungkin kita masih koordinasi apa yang harus kita buat nanti untuk 2025 karena memang kita baru sekali ya, jadi kita belum ngumpulin data-data dan apa aja yang kira-kira manfaat untuk masyarakat nanti kita dibuat perdanya itu ya belum disusun semuanya. Oke, dalam waktu dekat di 2025 ya artinya. Saya kembali lagi nih Bu ke aspirasi. Nah ini terutama di dapil Ibu ya tadi ya, pasti banyak juga kaum perempuan. Nah kaum juga dari para ibu-ibu. Apa sih biasanya yang paling disuarakan nih Bu Dewan? Iya mungkin ya pesan ibu-ibu yang suka ngasih ini ya masukan gitu ya, masalah kekerasan rumah tangga gitu kan, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ya, pendidikan gitu kan, terus pembangunan fasilitas umum gitu. Itu yang memang masih belum maksimal masukan ya. Oke, artinya juga banyak aspirasi tadi ya. Kemudian bagaimana menjelaskan, memberikan pemahaman nih kepada masyarakat terutama di konstituennya Ibu ya, di dapil Ibu agar masalah-masalah tadi bisa juga terrealisasi semenjak Ibu duduk di bangku Dewan Legislatif. Nanti dibahas atau dijawab setelah jeda iklan. Kita akan segera kembali untuk kita tetap bersama kami dalam program Melekat. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi spesial weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Iya pemirsa, kembali bersama kami dalam program Melekat mengenal lebih dekat bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Nah tadi sebelum jeda kita ngobrol-ngobrol nih bahwa punya kelebihan ya Bu kalau Ibu Dewannya perempuan ya. Artinya ibu-ibu yang memang kesehariannya juga mungkin punya banyak
unek-unek begitu ya, akhirnya mungkin bisa tersampaikan, bisa tersalurkan. Apa sih biasanya Bu yang mungkin disuarakan dari ibu-ibu tadi ya, selain tadi tenaga kerja dan lain-lain begitu? Ya, biasanya ibu-ibu itu menyuarakan itu kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan anak gitu ya, terus fasilitas umum gitu. Karena fasilitas umum di setiap dapil itu kayaknya kurang ya. Ya tempat olahraga, terus pasar juga kayaknya kurang gitu. Terutama kalau pasar itu di kecamatan itu kan harusnya satu-satu gitu. Ini baru di Kecamatan Pelumerak aja yang baru ada satu, di Kecamatan Grogol belum ada. Nah itu biasanya ibu-ibu yang biasa ya masak itu kan pengennya langsung ke pasar biar fresh gitu. Sementara ini di dapil saya itu belum ada di Kecamatan Grogol gitu ya. Ya tidak seperti yang di Pelumerak. Kalau di Pelumerak memang sudah ramai pasarnya gitu, udah berjalan. Artinya butuh penambahan dari fasilitas ya, pasar terutama ya Bu ya. Pasar yang bisa lebih dekat aksesnya agar masyarakat nggak jauh-jauh ya Bu ya. Terus fasilitas olahraga. Di setiap kecamatan harusnya ada gitu. Di sini belum ada gitu, di dapil saya terutama ya belum ada gitu. Ini juga menjadi apa namanya masukan begitu ya. Masukan dari masyarakat itu seperti itu. Baik. Kemudian juga tadi masih ada kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan lain-lain. Ibu masih menerima laporan itu tadi berarti ya? Iya, masih, tapi nggak banyak sih. Alhamdulillah SDM masyarakat di dapil saya itu sudah agak meningkat. Jadi apalagi kan di lingkungan banyak suka ada pengajian, jadi ya kita ini ya supaya tidak terlalu emosian gitu ya ibu-ibunya gitu, terlalu terus harus santun gitu, jadi tidak memancing kemarahan orang kan. Kalau sudah santun, sudah baik sikap kita itu. Kemudian untuk tadi beberapa masukan ya Bu ya dari masyarakat terutama kaum perempuan. Kemudian bagaimana Ibu mengakomodir kemudian bagaimana kemudian dibawa ke DPRD. Seperti apa Bu? Iya, saya sampaikan, saya sebagai penyambung lidah aja untuk ke pemerintahan. Saya akan sampaikan apa-apa yang sudah aspirasikan ke saya sampaikan. Tapi ya yang saya jelaskan karena masyarakat kan tidak tahunya Dewan itu semuanya bisa. Ternyata kan tugas Dewan itu kan hanya untuk mengawasi dan menganggarkan gitu ya. Ya, saya kasih pengertian kepada masyarakat juga seperti itu. Gitu. Kita bisa menyampaikan saja, tapi ya tetap saya kawal apa yang jadi usulan-usulan masyarakat itu. Gitu. Baik, jadi diberikan pemahaman begitu ya, bagaimana menjadi skala prioritas terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi. Kemudian terkait dengan pemberdayaan nih Bu. Nah ini kan pemberdayaan perempuan. Sekarang ini kan serba teknologi canggih ya Bu ya. Serba online, serba digital. Nah ini bagaimana agar perempuan-perempuan juga bisa berdaya, bisa juga mungkin membantu perekonomian keluarga begitu. Apakah juga ada program-program tersebut nih Bu dari program Ibu sendiri? Iya, mungkin kalau untuk pendukung saya gitu ya di lingkungan saya, ya selalu saya setiap ada pertemuan itu saya tetap memberi masukan gitu supaya bisa membantu perekonomian keluarga gitu, entah jualan gitu ya yang ibu-ibu bisa, umpamanya bisa bikin pisang goreng atau bisa bikin bakwan ya, kita perdayakan, bisa kirim ke warung-warung yang rame gitu ya, saya masukkan seperti itu supaya ya tidak ada celah untuk nongkrong-nongkrong tapi tidak bermanfaat gitu ya. Betul, jadi ya harus jangan rumpi-rumpi aja tapi harus ada hasil gitu untuk membantu keluarga. Betul. Dan sejauh ini memang sering mungkin dilakukan ibu-ibu mungkin yang datang ke rumah begitu Ibu? Iya banyak. Karena ada pengajian, ada grup kasidahan gitu ya, ada olahraga. Di tempat saya terbuka. Memang saya siapkan seminggu sekali ada olahraga untuk ibu-ibu senam.
seminggu sekali juga untuk ibu-ibu kasidahan yang memang jiwa seninya ada, ya silakan saya siapkan gitu. Jadi difasilitasi, begitu ya. Artinya rumah nggak pernah sepi ya Bu ya? Nggak, rame terus. Rame terus. Karena memang sudah konsekuensi ya Bu ya. Tapi memang sebelum itu saya memang sudah ya. Sebelum itu ya saya emang rame terus di rumah. Kebetulan halaman luas emang untuk senam ibu-ibu gitu. Baik, ini memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu begitu ya Bu ya. Nah kemudian seperti apa mungkin di keluarga begitu ya, apalagi nanti ada jadwal yang lumayan cukup padat. Nah nanti Desember juga ada reses kalau tidak salah. Nah ini persiapan reses ketemu langsung dengan konstituen ya, ataupun juga pendukung di dapilnya Ibu. Nah ini seperti apa nih Bu, persiapan menuju reses juga? Persiapannya sih seperti biasa aja ya, karena memang untuk pertemuan di kapasitas 100 sampai 150 atau 200 orang itu udah biasa gitu. Sudah biasa untuk apa ya, berkumpul silaturahmi dengan warga, itu memang sudah biasa. Gitu. Paling yang dipersiapkan ya ini aja sih, dengan apa ya, tim yang dari pemerintahan yang mendampingi saya. Betul. Seperti apa gitu, takut salah menyampaikan gitu kan. Karena nanti juga pasti akan ada juga aspirasi-aspirasi baru begitu ya Bu ya, dari masyarakat. Nah kalau ibu-ibu kan lebih ke sana ya Bu ya, lebih kayak bagaimana pendapatan dan lain-lain. Ada juga mungkin dari aspirasi para kaum laki-laki yang juga menyuarakan ke Ibu? Ada, apa nih biasanya juga, kalau laki-laki? Iya paling ya pembangunan di sekitar gitu. Ada yang karena memang ada di dapil saya itu suka ada banjir gitu, seperti apa solusinya? Ya saya kembalikan lagi. Ya saya harus apa ya? Kalau saya tinggal bawa aja seperti apa tekniknya kan bapak-bapak yang tahu gitu. Jadi ya kita sama-sama turun ke lapangan, apa yang harus kita perbaiki gitu ya, kita bareng-bareng cari solusinya, baru kita bawa, saya kawal ke ini gitu. Karena mungkin banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui juga, karena mungkin Ibu di Komisi 3 sebetulnya bergerak khusus ke pendapatan, namun pada saat ketemu masyarakat kan secara umum bisa disampaikan, apapun apapun tetap harus ditampung begitu, nanti akan disampaikan ke bagiannya masing-masing begitu ya. Nah kalau dari segi pemerataan sendiri di Kota Cilegon ya, pemerataan dari baik pendidikannya, kesehatannya, kemudian pembangunan dan lain-lain, Ibu melihatnya seperti apa untuk perkembangan Kota Cilegon saat ini? Untuk kesehatan ya, untuk apa ya, fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, ya alhamdulillah sih sudah ini ya bagus gitu ya. Cuman harus lebih ditingkatkan lagi ya dari fasilitas dan kesiapan alat-alat medis. Karena alat-alat medisnya kayaknya setiap ada yang penyakit yang terlalu berat gitu ya, biasanya orang-orang tuh larinya ke ke Jakarta, ke daerah lain gitu. Sebaiknya kalau memang kita siap gitu dengan ya tenaga medis dan peralatannya, supaya warga dan masyarakat Kota Cilegon ini kalau berobat penyakit apapun bisa ditangani di Cilegon gitu. Iya, itu dari sektor kesehatan, agar fasilitas kesehatan juga bisa dilengkapi ya Bu ya. Kalau dari jumlahnya sendiri, apakah sudah bisa mengakomodir, mengcover masyarakat Kota Cilegon dari jumlah baik itu puskesmas, kemudian rumah sakit? Kayaknya belum deh. Belum cukup ya Bu ya? Belum cukup, karena yang biasa ada pengaduan dari masyarakat itu setiap ke rumah sakit itu katanya penuh gitu, kamarnya penuh, nggak tahu penuh seperti apa. Saya juga ya cuman laporan penuh aja gitu kamarnya gitu. Apakah terlalu minimnya persediaan kamar perawatannya atau memang benar-benar banyak yang sakit gitu waktu itu gitu. Yang perlu kita tahu juga masalahnya gitu. Apa. Baik. Nanti dilanjut lagi Bu, satu segmen terakhir. Untuk itu tetap bersama kami, kita akan segera kembali.
I want you to try it and identify which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object in the sentence. Okay? Are you ready? Let's go. Alright? Read with me. Alright? Kakak perkenalkan dulu. Untuk nok balok, kita juga menyebutnya dengan huruf-huruf alfabet. The next one, still no, but with different subjects. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Penyegelan lahan reklamasi seluas 0,4 hektar di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dilakukan. Alun-alun Pati terlihat cantik dengan bunga tabebuya yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, pink, putih, dan kuning. Di bawah pohon tampak bunga tabebuya yang rontok semakin menambah suasana seperti di Jepang. Beginilah patung sang proklamator Bung Karno, Presiden pertama Soekarno yang sudah berdiri tegak dan baru selesai pembuatannya. Patung tersebut berdiri tegak menjulang tinggi di halaman kantor Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana. Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir program Melekat Mengenal Lebih Dekat bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Wah, ini terkait dengan pembahasan kita saat ini pendapatan, kemudian pengelolaan keuangan dan juga aset daerah. Tapi lebih juga nih karena memang ini periode pertama ya Bu ya, banyak juga masukan dan aspirasi dari masyarakat. Nah tadi baru dari sektor kesehatan yang dirasa masih kurang optimal ya Bu ya, kurang dari segi kuantitas ya, jumlah yang memang masih belum bisa mengakomodir masyarakat. Kemudian kalau dari segi pendidikan, nah Ibu melihat bagaimana sektor pendidikan di Kota Cilegon, apakah juga sudah merata dari SDM gurunya, kemudian fasilitas sarana prasarana, seperti apa Ibu melihat? Kalau pendidikan kayaknya kurang ya, masih kurang jauh ya. Seperti kemarin juga banyak masyarakat pusing gitu karena zonasi gitu ya. Sedangkan di tempat saya ini sekolah-sekolah negerinya minim gitu. Sedangkan anak didiknya banyak gitu. Jadi itulah yang bikin kebingungan masyarakat gitu karena zonasinya gitu ya. Sedangkan sekolahnya kurang gitu ya. Mudah-mudahan sekarang ini sedang berjalan ada pembangunan sekolah-sekolah lagi gitu supaya lebih lebih merata dan lebih tidak terlalu pusing orang tua nih. Sebagai orang tua kalau udah musim sekolah udah pada bingung, sekolah di sini zonasinya tidak mencapai gitu. Itu yang jadi kendala di masyarakat. Karena jumlah lulusan dengan jumlah penerimaan siswa barunya kadang suka tidak seimbang begitu ya Bu ya. Nah ini bagaimana untuk bisa mengakomodir kemudian jumlah sekolah-sekolah negerinya juga yang memang masih belum tersebar merata ya Bu ya. Kalau dari segi tenaga pendidik, nah ini kan juga tenaga pendidik pengajar dalam hal ini. Ada juga program-program beasiswa yang diberikan dari pemerintah Kota Cilegon. Sejauh ini apakah sudah optimal Ibu dari jumlah pendidiknya, kemudian program beasiswa yang diberikan begitu? Kalau pendidik kayaknya banyak ya lulusan-lulusan yang yang bagus gitu ya. Kalau untuk pendidikannya atau pengajarnya atau gurunya itu kayaknya sih sudah bagus ya. Cuman fasilitasnya aja yang belum merata dan belum memadai dengan total siswanya yang setiap tahun bertambah banyak gitu ya. Jumlah siswanya tambah banyak, tapi mungkin sekolahnya tadi belum lebih merata. Nah, dengan program beasiswa apakah juga sudah optimal? Apa perlu ditambah lagi begitu program ini, Bu, ke depannya? Iya, harus ditambah lagi karena memang kan
siswanya juga nambah terus gitu ya. Betul. Kompetensi gurunya juga perlu ditingkatkan dengan pemberian iya. juga beasiswa di jenjang sekolah lebih tinggi lagi begitu ya Bu ya. Bukan hanya siswanya saja, tapi juga mungkin guru-gurunya juga perlu mendapatkan beasiswa ya Bu. Itu mah sudah ada ininya kan, ada programnya betul. dan aturannya gitu Iya. dari Dinas Pendidikannya. Oke, ini artinya juga perlu peningkatan ya dari segi SDM-nya sendiri. Nah, itu dari segi pendidikan, kemudian tadi sebelumnya kesehatan. Kalau infrastruktur nih Bu, nah ini di Kota Cilegon seperti apa sih Bu? Apakah sudah baik begitu pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya? Karena sebagian sudah baik, tapi sebagian juga belum baik gitu. Karena kalau untuk jalan-jalan utama mungkin bagus ya, udah kemarin ada juga perbaikan jalan. Tapi kalau untuk di kampung-kampung, karena memang setiap tahun itu kan memang ya walaupun tadinya bagus, pas tahun kemudian atau 2 tahun kemudian hujan banjir itu juga jadinya rusak lagi gitu. Betul. Jadi ya perlu penanganan lagi gitu untuk perbaikan jalan karena untuk perbaikan jalan ini kalau infrastrukturnya baik otomatis kegiatan masyarakat sehari-hari pun juga akan lancar ya Bu ya. Karena kalau infrastrukturnya kurang baik otomatis perjalanan mungkin yang mau ke sekolah, yang mau ke pasar, nah ini juga kan pastinya akan terganggu kalau infrastrukturnya juga kurang memadai. Kemudian Komisi 3 pun juga kalau tidak salah mitra kerjanya bersama ketahanan pangan. Nah, ini bagaimana nih kalau ketahanan pangan kan pasti gak jauh-jauh dari peran ibu di rumah. Nah, biasanya kalau harga-harga udah mulai naik ya Bu ya, harga cabai ini terutama sehari-hari pasti kayaknya nyambel ya Bu ya. Kalau harganya naik nih otomatis ngurang-ngurangin dan lain sebagainya. Apa masukan mungkin ibu-ibu rumah tangga nih agar bisa lebih memanfaatkan lahan di rumah nih Bu terkait dengan ketahanan pangan, seperti apa masukannya? Kalau saya masukannya untuk ibu-ibu itu ya, biasanya kan suka bunga gitu ya. Daripada ya boleh bunga karena itu kan hobi ya. Tapi juga ada baiknya juga diseling dengan pohon-pohonan yang bermanfaat seperti cabai, cengkeh, tomat gitu, atau ya jahe laos gitu, itu untuk dapur hidup lah gitu. Betul. Jadi saya tekankan ya untuk ibu-ibu tuh supaya tidak kebingungan kalau hanya untuk nyambel aja, nggak usah ke pasar gitu ya, cukup manfaatkan di pekarangan rumah kita ya, yang biasanya nanamnya bunga-bunga gitu. Nah, ini cabai, tomat variasi aja, lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya butuh, tinggal petik aja. Nah, ini juga program ketahanan pangan ya Bu ya. Bagaimana harga juga tidak meroket begitu kalau misalkan memang ada di pekarangan. Mungkin yang nggak punya pekarangan bisa pakai hidroponik dan lain-lain ya Bu ya. Banyak cara sekarang. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Ada istilahnya warung hidup ya Bu ya. Ini bisa dimanfaatkan juga. Kemudian Ibu, ke depan ada program apa saja di 2025 kegiatan mungkin bersama teman-teman di Komisi 3 dalam waktu dekat ini ada apa aja Bu? Iya, masih dalam kunjungan-kunjungan ke OPD ya, sambil kerjasama untuk cari solusi apa yang jadi hambatan gitu dengan untuk meningkatkan pendapatannya. Jadi ya kita sharing gitu ya, selalu sharing apa yang berat atau apa yang sulit kita bareng-bareng laksanakan gitu, supaya bersinergi, supaya bisa cepat mencapai target. Amin. Ditambah juga bulan depan ada reses ya Bu ya. Reses di bulan Desember, berarti menjelang akhir tahun. Kemudian juga evaluasi mungkin ya Bu, bagaimana nanti penyerapan dan juga pendapatan. Karena biasanya ada target-target di awal tahun. Mudah-mudahan 2025 juga bisa sesuai dengan target nanti di awal. Kemudian pesan mungkin kepada masyarakat nih, apa harapan untuk masyarakat Kota Cilegon Ibu yang ingin Ibu sampaikan, silakan. Harapannya ya, Kota Cilegon mudah-mudahan ya lebih sejahtera dalam bidang kesehatan. Maksudnya fasilitasnya memadai untuk Kota Cilegon supaya masyarakat Cilegon untuk kesehatannya, dan kalau ada yang sakit juga fasilitas alat-alat kesehatannya juga memadai supaya tidak jauh-jauh untuk kita pergi berobat ke luar Cilegon gitu. Terus juga untuk pendidikan mudah-mudahan lebih diratakan sekolah-sekolahnya supaya
masyarakat tidak kebingungan dalam mencari sekolah yang berkualitas, tidak jauh-jauh keluar Cilegon, khusus untuk di Cilegon aja supaya mengurangi transport juga ya. Terus juga untuk kebersihan, mudah-mudahan warga dan masyarakat Kota Cilegon selalu mencintai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin itu ya, mudah-mudahan di Kota Cilegon ini pembangunannya bagus, masyarakatnya makmur, sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu Hajah Ruania SE, Ketua Komisi 3 dari fraksi Nasdem DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Ibu ya, kelancaran di setiap aktivitas, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Dan akhirnya pemirsa, program Melekat tuntas sudah kebersamaan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.